Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Krisna dan Andra. Sebelumnya terima kasih atas waktunya telah menyediakan untuk konsultasi malam ini. Mungkin langsung saja ke portofolio saya yang pertama ya Pak. Jadi Hmm, mungkin kalau dari saya pribadi itu di sini kan di kuliah kerja lapangan itu ada 4 PMK utama ya. Nah, yang pertama itu terkait dengan mempersiapkan kegiatan pencarian data dan informasi dengan tema tertentu dari perencanaan wilayah dan kota. Mungkin kalau kemarin kan saya nangkap awalnya itu ini semacam survei lapangan, tapi divalidasi oleh Pak Krisna ternyata itu hmm, sebenarnya kegiatan yang kita lakukan udah termasuk dalam hmm, kegiatan kunjungan ke lapangan karena kita ke dinas-dinas hmm, di penempatan terkait. Jadi untuk hmm, penjelasannya saya menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa yang saya kerjakan di mana saya itu mengerjakan peninjauan kembali dan juga revisi dari materi teknis serta KLHS pada RDTR Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam Pergub. Lalu di sini saya bertugas untuk pembahasan CPMK ini. Saya fokuskan ke dalam membantu pekerjaan output yang berupa buku fakta dan analisa dari perumusan revisi RDTR DKJ tahun 2025 sampai 2045 yang dimana di sini tuh kami diberikan sekitar 12 analisis besar yang dimana ada anak-anak seperti sarana itu nanti ada mecah sendiri dari pendidikan dan lain-lain, prasarana dan lain-lain. Di mana saya sendiri ditugaskan untuk mengerjakan sarana perdagangan niaga, prasarana air limbah terkait dengan proyeksi kebutuhannya dan juga eh, keterjangkauan. Juga saya juga mengerjakan analisis bagian gap antara kualitas bentuk zona subzona yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Nah, saya kaitkan terkait dengan tahap pengerjaan saya selama saya mengerjakan analisis tersebut, yang dimana untuk pengerjaan peninjauan kembali dan revisi ini tidak dilakukan survei secara primer. Jadi semuanya itu mengacu terhadap data sekunder. Bahkan TA yang mengerjakan pun semuanya itu berdasarkan data sekunder yang disediakan oleh dinas-dinas terkait. Seperti untuk mungkin acuannya kan dari RDTR 2022 itu datanya disediakan oleh Dinas Cipta Karya, lalu ada Dinas Lingkungan Hidup yang biasanya memberikan data-data terkait dengan limbah atau eh, kebutuhan air bersih dan lain sebagainya. Lalu Dinas Perhubungan untuk transportasi, Dinas Bina Marga yang pembangunan infrastruktur jalan dan lain sebagainya. Itu jadi semua data yang kita peroleh itu pure secara diambil secara survei sekunder. Nggak ada yang dilakukan survei primer. Sehingga untuk di sini saya jelaskan dalam pengerjaan itu jadi terdapat banyak analisis yang datanya itu belum tervalidasi secara langsung karena berdasarkan survei saja, yang mana menghasilkan banyaknya perbedaan data dan juga kekurangan data yang menyebabkan hasil analisis kurang maksimal. Mungkin kalau untuk CPMK 1 itu apakah sudah memenuhi ya Pak? Jadi saya nangkapnya intinya kayak kan mampu eh, pencarian data dan informasi itu, jadi saya jelasin terkait dengan yang saya kerjakan itu masalahnya akan kenapa, dikerjakan, yes. surveinya bagaimana gitu Pak, atau mungkin ada Ya, ya. tambahan. Nanti untuk di bukti Eh, pelaksanaan saya akan mencantumkan terkait dengan laporan akhir, terus laporan dari pendahuluan, lalu bab analisis, bab rencana data visi dan juga PK, mungkin itu Pak. ya, artinya nanti kan saya tetap tetap dikasih tunjuk PDF laporannya kan. Maksud saya versi online laporan magangnya gitu loh, Iya yang Pak. secara nggak langsung kan berisikan informasi-informasi seperti yang tadi dijelaskan sama Aldo kan gitu kan ya, Iya Pak, betul betul Pak. nggak? Iya, jadi cukup sih sebetulnya kalau yang ini. Mampu mempersiapkan pencarian data kan sudah dilakukan tadi sudah dijelaskan sama Aldo ya, mengumpulkan data-data sekunder kemudian juga eh, apa namanya mengerjakan beberapa analisis juga gitu ya. Jadi sebetulnya secara umum sudah cukup eh, seimbang gitu ya. Bedanya mungkin Kang Aldo sekarang mengerjakan sendiri dengan teman-teman di sana. Kalau di
KKL ya dengan teman-teman KKL gitu. Jadi oke sih, udah nggak masalah yang ini, yang satu. Juga berarti nggak ada tambahan apa-apa lagi, Pak? Tidak, Atau tidak ada ada yang perlu tambah. diperjelas? Oh, baik. Nggak usah, nggak usah. Baik. Mungkin lanjut ke sub CPMK yang kedua, yang dimana ini kan sub CPMK itu mendapatkan pemahaman tentang tema tertentu dengan cara kompilasi data dan informasi, yang dimana ini fokusnya ke kompilasi dan data informasi. Nah, saya lebih cenderung fokus kan di awal itu penjelasan terkait dengan masalah dari perolehan datanya ya Pak, dan juga masalah-masalah data yang ditemukan itu kurang atau apa. Nah, di sub CPMK kedua ini saya lebih cenderung menjelaskan terkait dengan kompilasi data, maksudnya secara terperinci dalam suatu analisis itu kompilasi datanya itu gimana. Nah, di sini saya menjelaskan terfokus dalam satu analisis sebagai salah satu contoh, yaitu analisis proyeksi kebutuhan dan keterjangkauan sarana perdagangan niaga, yang dimana dalam proses pengerjaannya itu terdapat perbedaan data antara jumlah unit dari data Badan Pusat Statistik Indonesia di mana misalnya dicari lewat Provinsi DKI Jakarta dalam angka sekian sekian sekian, itu tuh beda dengan data yang digunakan oleh TA yang ada di SHP, yang dimana SHP itu berdasarkan dari data survei Topomini yang diperoleh dari dinas yang terkait. Jadi karena data yang tidak sesuai, terus data yang ada itu yang di BPS dan juga survei Tokom ini itu tidak sesuai dengan klasifikasi dari SNI 031733 2004, yang dimana itu tuh untuk sarana perdagangan niaga tuh lebih spesifik ke toko, pertokoan, pusat pertokoan, dan juga pusat perbelanjaan. Nah, di sini saya lebih menjelaskan terkait dengan permasalahan tersebut. Jadi data di BPS itu udah nggak connect sama survei toponiminya. Jumlahnya ada missnya, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit, dan juga belum ada klasifikasinya. Nah, saya mencoba untuk tetap berkonsultasi dan juga memperoleh eh, insight bahwa saya harus mengklasifikasikan dari kedua sumber data yang ada. Jadi dari BPS dan survei top ini itu di-combine jadi satu, di mana saya klasifikasikan sesuai dengan SNI yang ada. Itu nanti saya akan memberikan link dari hasil analisis proyeksi kebutuhan sarana perdagangan. Lalu saya juga akan menjelaskan terkait dengan pengerjaan dari analisis keterjangkauan sarana. Mungkin itu Pak, karena fokus ini mungkin masih saya nanti akan tambahi kata-katanya karena ini Ya, cenderung sangat singkat. Mungkin iya. itu Pak. Apakah sudah betul ya Pak arahnya? Kalau kompilasi data ini sebetulnya kalau kita punya isu-isu ya kan ada lintas sektor ya, Dok. Ada sesuatu yang sifatnya lintas sektor. Nah, kalau contohnya itu apa ya? Handset gitu ya. Kepala saya tiba-tiba lagi nggak bisa ngasih ini masuk. Tapi gini, kompilasi data itu terkait dengan misalnya tema inklusif misalnya ya, atau misalnya aspek sosial. Nah, aspek sosial ini terdiri dari data kependudukan, data tingkat kriminalitas, data pengangguran misalnya ya, kemudian dia dikumpulkan untuk menjustifikasi bahwa daerah itu secara sosial harmonis misalnya gitu. Ini cuma contoh ya. Jadi, saya yakin sebetulnya apa yang dikerjakan Aldo di sana juga seharusnya ada hal-hal yang sifatnya mengumpulkan beberapa data yang digunakan untuk menjawab satu persoalan gitu. Adakah yang seperti itu? Kalau ada, tambahkan di sini gitu. Jadi di sini kan kebutuhan sarana perdagangan ya. Datanya apa saja misalnya? Ada data eh, sebaran penduduknya kan misalnya gitu kan. Kedua ada data apalagi ya kalau yang terkait dengan keterjangkauan sarana perdagangan kayak eh, skala pelayanan atau apa radius Iya, pelayanan, ah, radius data ah, pelayanan, lalu iya. proyeksi penduduknya. Oh, berarti Mhm. lebih Bisa, dijelaskan kayak gitu. spesifik ya Pak. Iya, jadi kalau bisa dijelaskan di sini bagaimana kita sebagai menti ini mendemonstrasikan kemampuan kita untuk menyimpulkan satu hal yang datanya itu diperoleh dari aspek yang berbeda-beda gitu. Ada demografi, ada transport, ada apa gitu. Ya, ini sudah hampir ke sana arahnya. Cuma kalau bisa Aldo menjelaskan lagi, ini tuh data apa saja yang ada di sana. Nah itu akan sudah sangat cukup sih sebetulnya gitu.
gitu. Baik, Pak. Mungkin izin Bayang nggak tuh? bertanya, ya, Coba-coba. izin bertanya terkait dengan pengumpulan kompilasi data itu, Mhm. apakah harus eh, secara rinci? Maksudnya, kalau misalnya proyeksi ini kan kayak lebih cakupannya lebih kecil ya Pak, atau Mhm. bisa secara besar. Misal saya ngambil isu dari analisis yang ada jadi kan kita ngerjain banyak analisis ini dengan Mhm. tujuan untuk memperoleh tujuan dari revisinya itu akan menjadi seperti apa. Ya, Apabila iya. misalnya skalanya lebih ditarik kayak gitu, itu apakah bisa ya Pak? Bisa, Jadi, bisa. Alas itu aja. oh ya baik. Nah, yang penting ada lintas ya, ada yang sifatnya data kedudukan misalnya ya, ada yang sifatnya data sarana prasarana, ada yang sifatnya data ekonomi, itu diaduk jadi satu untuk menyimpulkan sesuatu gitu. Misalnya gitu. Dijelaskan secara makro aja di sininya, nggak usah terlalu detail gitu. Kalau mau kasih contoh boleh, tapi secara umum aja. Misalnya tadi di atas ada analisis apa gitu ya. Nah, analisis ini tuh diperoleh dari data apa, data apa, data apa. Udah gitu. Baik Pak. Siap. Hmm, oke. Mungkin lanjut ke PPMK selanjutnya ya, Pak. Ya. Terkait dengan CPM ketujuh itu mahasiswa mampu mengapresiasi kasus yang ada di kenyataan untuk dirumuskan menjadi konsep terkait perencanaan tata ruang. Sini saya mengambil isu dari Provinsi DKI Jakarta sendiri yang dimana itu kan di DKI Jakarta itu kan ibu kotanya mau dipindah dari Jakarta ke IKN. Yang dimana di sini saya ngambil isu utama terkait dengan tujuan utama dipindahkan ibu kota tersebut membuat DKI Jakarta DKJ itu akan difokuskan terhadap pembangunan untuk menjadi kota global dan di mana untuk kota global sendiri diharapkan akan menjadi pusat perekonomian dan lain sebagainya itu isu yang diangkat. Nah, isu utamanya untuk yang global itu terkait dengan triple planetary crisis yang dimana di dalamnya terdapat perubahan iklim, penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, deforestasi, dan juga mengambil isu-isu permasalahan lokal yang ada di Provinsi DKI Jakarta, di mana saya kaitkan dengan isu permasalahan tersebut dengan apa yang kami kerjakan di Provinsi DKI Jakarta, di mana di sini itu kami kan membuat revisi eh, materi teknis dan juga KLHS ya Pak. Jadi di KLHS sendiri itu kan kami memperoleh isu-isu yang paling strategis itu yang seperti yang di atas ada isu paling strategis dari skala global dan juga ada isu paling strategis skala lokal yang dimana setelah itu tuh saya mencari kami berdiskusi di lapangan itu eh, melakukan FGD 2 dan juga KP 2 atau konsultasi publik 2 untuk menyetujui isu mana isu yang paling strategis di Provinsi DKI Jakarta itu apa saja. Terus disimpulkan untuk menjadi kota global sendiri itu harus ada targetnya, yang dimana ada target dalam bidang perumahan, kesehatan, pesantan, dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh dibahas bahwa target tersebut dapat diwujudkan dengan upaya pembangunan TOD, hunian layak huni, dan lain sebagainya. Sehingga untuk mencapai hal tersebut, maka kita membuat solusi atau yang tadi yang dibilang konsep seperti dalam bentuk kebijakan, rencana dan juga program atau KRP-nya itu ada 6 yang dimana untuk mencapai tersebut itu sektor ekonomi yang mapan yang pertama sektor ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global itu syarat-syaratnya ada 4 ini lalu yang kedua eh, untuk menjadi kota global itu harus kapasitas riset dan inovasi harus baik dan terus menerus. Nah caranya itu 4 tahap yang di sini nyaman dihuni itu ada tahap-tahapan spesifiknya nilai budaya yang menarik untuk pengunjung, lalu terkoneksi secara intra dan interkota, dan juga yang terakhir ada lingkungan yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan. Yang dimana dengan adanya tujuan pembangunan dari Provinsi DKJ menjadi kota global yang berhubungan langsung dengan isu potensi serta permasalahan yang terjadi untuk mencapai tujuan tersebut di isu paling strategis yang telah ditentukan tersebut agar eh, konsepnya tersebut direalisasikan dalam bentuk kebijakan, rencana, dan program selama 20 tahun agar perkembangan kota di Provinsi DKI Jakarta itu dapat menjadi kota global yang
apa direalisasikan seperti itu Pak. Apakah itu cukup menjawab apa atau cukup melenceng ya Pak? Yang ini sih cukup, yang ini sih cukup. Seperti itu aja. Baik Pak. Eh, Mungkin lanjut ke selanjutnya Iya, terkait dengan mahasiswa mampu menjelaskan hasil kunjungan ke lapangan dan hasil kerjaan secara kreatif dan inovatif. Di mana di sini saya lebih ke menjelaskan apa yang kami kerjakan yaitu PK seperti yang saya bilang tadi di awal, PK RDTR dan juga revisi Matek. Yang di mana di sini terdiri dari 8 orang dan satu mahasiswa dari Mandiri. Ini melakukan beberapa tahap pengerjaan yang di mana kami dibentuk untuk mempelajari tiga hal yaitu yang pertama memahami implementasi pelaksanaan DTR di DKI Jakarta tahun 2022 di mana saya menuliskan apa yang kami kerjakan atau kami pelajari selama magang di tahap awal. Lalu kami yang kedua itu melakukan peninjauan kembali RDTR DKI Jakarta tahun 2022 yang saya spesifikkan judul-judul apa yang kami kerjakan. Itu contohnya peninjauan kembali KPLI, meninjau kembali kesesuaian missing link, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu revisi MATEK pada RDTR Provinsi DKI Jakarta tahun 2000, harusnya 2 di mana saya menjelaskan bahwa terdapat beberapa analisis yang saya kerjakan. Untuk di sini saya lebih fokusnya kepada menjelaskan hasil kunjungan ke lapangan. Nah, di sini nanti saya rencananya itu di bukti pelaksanaannya saya akan mencantumkan terkait tadi laporan dari pengerjaan kami itu mungkin kami sesuaikan dengan apa yang saya kerjakan, fokusnya kerjaannya di mana. Lalu misal saya spesifikkan terkait dengan mempelajari ini, outputnya itu seperti apa? Apakah membuat presentasi atau membuat PPT bahan dasar dan apa dan sebagainya. Lalu untuk peninjauan kembali ini mungkin nanti akan saya lampirkan terkait dengan dokumen untuk peninjauan kembali itu apa saja, untuk kesesuaian isinya apa saja. Karena kalau misalnya dibahas di sini akan cenderung panjang. Mungkin seperti itu Pak. Sama izin bertanya, ini kan menjelaskan apa yang kami kerjakan di situ ya Pak. Nah, apakah di realisasi pembelajaran ini di kolom yang tengah ini, apakah perlu dibahas secara singkat atau disebutkan saja Pak? Lalu di bukti pelaksanaannya baru dimunculkan apa yang kami kerjakan di hasil-hasil pengerjaan kami itu Pak. iya, beda-beda sih sebetulnya ya. Kalau dari saya, coba naik ke atas di maaf, ini, Pak, di nama judul tabelnya, portofolionya. Kalau yang, nah, CPMK itu kan sudah ada. Nah, realisasi hasil pembelajaran sebetulnya bisa dituliskan seperti Aldo yang kayak gini, atau sebetulnya bisa juga secara umum gitu, poinnya dapat apa aja, apa yang sudah dilakukan, diceritakan secara umum aja tanpa harus detail. Tapi kalau sudah detail ya sudah bagus. Tapi kalau misalnya belum pun nggak apa-apa. Yang penting misalnya gini tadi mahasiswa mampu menceritakan apa yang dia peroleh dari hasil di lapangan gitu kan, inovasi apa yang dilakukan. Nah, sebenarnya itu brainstorming aja dari hasil Aldo, apa yang tadi Aldo ceritakan. Kira-kira ada inovasi apa sih yang ada di DKI yang mungkin belum ada di daerah Aldo sekarang ada gitu ya, atau misalnya sesuatu yang baru. Jadi tadi Aldo sudah menjelaskan semua sebenarnya, tapi nanti disamarikan sebetulnya Aldo belajar apa di sana, apa yang menarik dari sana. Misalnya apakah ada proses penyusunan dokumen atau review apa nih kita RDTR misalnya ya, review RDTR dengan mekanisme yang barangkali ini misalnya kolaborasi kah, misalnya ada proses yang menggunakan data yang sudah sangat rapih terintegrasi bisa dikelola oleh siapa. Nah, temuan-temuan itu yang bisa diceritakan sama Aldo sebetulnya gitu. Sama dengan kita kalau ke KKL, kalau ke KKL itu kan kita datang ke Banyuwangi, kita belajar misalnya di balik cerita pengelolaan APBD itu ada inovasi yang ditawarkan oleh Banyuwangi yang misalnya jarang didengar gitu. Salah satunya adalah misalnya setiap SKPD apa OPD ya, apa dinas-dinas itu kalau di kabupaten kota yang lain itu kebanyakan kalau sudah dikasih anggaran itu harus tetap segitu realisasinya gitu. Nah, kalau di Banyuwangi itu ada kayak semacam kesepakatan. Ketika misalnya dinas perindustrian kekurangan uang, tapi dinas pertanian kelebihan uang, ada program strategis yang harus dilakukan oleh dinas perindustrian, maka dia boleh ambil uang dari dinas pertanian gitu. Jadi si
mekanismenya tuh cepat banget, tinggal telepon antar kepala dinas bisa keluar transfer uangnya karena nanti pertanggungjawabannya satu. Nah, itu adalah upaya untuk mengintegrasikan program dan mengkolaborasikan program antar OPD kira-kira gitu. Nah, itu adalah inovasi yang didapat pada saat KKL di lapangan ya, teman-teman mendapatkan informasi itu gitu. Nah, Aldo, kalau misalnya nanti sepanjang perjalanan ada yang ditemui yang kayak gitu-gitu, secara umum aja diceritakan apa sih yang bisa dipelajari dari refleksi melihat penyusunan atau proses peninjauan kembali RDTR DKI Jakarta gitu ya sama penyusunan KLHS-nya gitu. Termasuk misalnya apakah prosesnya sudah eh, bisa tidak mengalami kendala dalam hal pengumpulan data, misalnya apakah misalnya konsultan yang ada yang dipilih mengerjakan itu sudah bisa berkoordinasi dengan baik, bagaimana cara Pemprov DKI bisa menjaga supaya koordinasi dengan konsultan penyusun itu berjalan dengan sesuai apa ya harapan mereka gitu. Jadi itu yang coba dimunculkan di dalam situ. Jadi semacam refleksi pembelajaran sih gitu. Apa yang menarik yang perlu kita cut dari kasus Aldo diam di sana beberapa bulan kemudian melihat proses itu gitu. Gitu. Baik Pak, berarti istilahnya di Hmm, bawahnya tinggal ditambah summary dari tambahan apa dikit yang aja. saya Ya, dapatkan itu ya Pak. betul, betul. Cukup setelah itu. Gitu. Lalu izin bertanya terkait dengan bukti pelaksanaannya itu kan berarti yang sudah pasti dilampirkan itu kan dari laporan akhir kami. Hmm, Lalu hmm. laporan-laporan pendahuluan rencana seperti itu apakah perlu ditampilkan atau apa yang kami kerjakan saja Pak? Sebenarnya bukti Misal, pelaksanaannya cukup linknya aja sih, Dok. Misalnya link oh ya, PDF-nya laporan, udah kasih di situ linknya. Nanti kan saya berarti bisa mengakses laporan itu gitu kan. Atau oh Aldo ya bisa Pak, kirim juga via WhatsApp. Dan laporannya yang terakhir aja gitu. Pasti semua itu mencakup semua yang diceritakan di situ kok. oh ya. Gitu. Lalu terkait dengan itu kan di yang CPM terakhir itu kan ada yang pengerjaannya bagaimana itu Hmm. apakah setiap pekerjaan yang kami buat itu tetap linknya di kayak dibuat folder di drive gitu lalu kami tampilkan misal spreadsheet pengerjaan peninjauan kembali KBLI itu atau tidak perlu Pak? Nggak perlu laporannya aja Dok, Oh langsung. laporan akhirnya Semuanya aja. juga sama. Jadi bukti pelaksanaan dari semua ini diulang aja, tapi link laporannya sama sampai ke bawah. Gitu. Biar tadi saya sendiri yang mengupiak-ngupiak itu. Jadi ketika saya lihat ini, Aldo ceritakan apa, nanti saya baca ini sendiri di laporan itu. Yang saya yakin pasti ada kok semua itu. Gitu. Jadi nggak perlu disediakan khusus tabel atau apa gitu, Mas. Baik Pak, terima kasih mungkin itu dari saya. Oke, Mungkin bisa oke. lanjut ke teman-teman yang lain. Ya, Mumtaz Sandra dulu ya, bentar ya. Mumtaz tadi memang yang pertama, tapi eh, hilang, terus jadi Sandra yang kocokan keduanya. Jadi setelah itu baru Mumtaz. Gimana, San? Lanjutan. Loh, kalian berdua satu Ya, kasih perusahaan? San. Oh, enggak. Oh, ya, ya. Oke, oke. Oke, oke. Sudah terlihat ya, Pak? Terlihat, terlihat. Hmm, hmm, hmm. Iya.
Artinya jadi sama ya dengan Aldo juga sama Mumtaz juga tadi baru datang ya mungkin ya. Intinya di sini cuma menceritakan aja apa yang sudah dilakukan teman-teman terkait dengan pengumpulan data gitu. Kalau dilakukan pengumpulan data primer, ya seperti Sanda ceritakan tadi, nggak apa-apa. Dilakukan data sekunder juga nggak apa-apa. Kasih tahu aja data apa yang dikumpulkan, data ini digunakan untuk apa, ya seperti yang tadi saya tulis dan menurut saya sih cukup gitu. Tadi untuk buktinya juga sebetulnya saya sih ya kan kita beda-beda ya mungkin ya. Kalau dari saya pribadi sih untuk file ini teman-teman cukup melampirkan laporan aja linknya itu nanti biar saya yang lihat bukti-bukti tadi misalnya katakan saya ngumpulin data X, Y, Z gitu ya. Saya cukup melihat nanti di dalam laporan itu memang sudah ada gambaran data itu yang saya yakin ya itu juga bagian dari proses teman-teman terlibat di dalam rangkaian pengumpulannya gitu ya, penyusunan gitu. Oke sih, yang ini nggak masalah. Yang kompilasi lanjut coba. Hmm, hmm, hmm. Iya, iya. Hmm, 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 hmm. Ya, bisa-bisa kayak gitu. Sebetulnya tadi di atas juga udah seperti yang saya harapkan sih. Yang nomor satu justru malah. Misalnya tadi di nomor satu itu disampaikan untuk struktur internal wilayah itu menggunakan data sebaran sarana, ya kan? Sarana kan beda-beda tuh. Yang kedua jaringan jalan misalnya. Nah ini kan sebetulnya sudah menunjukkan ada data sarana, data prasarana gitu kan. Nah ini salah satu contohnya sebenarnya gitu. Kedua misalnya tadi kalau misalnya tentang apa ya prospek ekonomi misalnya gitu kan atau terkait dengan kerawanan bencana. Nah, bencana ini kan beda-beda nih, ada topografi, ada titik banjir, ada apa. Nah, dua atau tiga contoh aja udah cukup terus disampaikan gitu, kompilasi dilakukan untuk apa gitu. Udah. Jadi ini sebenarnya tinggal nambahin dikit aja sih. Itu. Sudah. Gitu. Lanjut lagi ya. Hmm. Ya, ini ada tes nih apa ya, San? Sorry, aku nggak ngikutin tadi. Oh, oke. Nah, sebenarnya ini juga nanti sekaligus buat Aldo dan Mumtaz juga ya. Yang di sini itu, kalau ini ada satu kasus, oke, ya. Tapi sebetulnya cerita kasus ini tuh menggambarkan satu konsep apa gitu. Misalnya model mitigasi bencana yang kayak gimana gitu. Jadi ada yang kita pelajari dari lapangan yang sebetulnya bisa kita dekatkan dengan konsep sesuatu gitu. Jadi
logikanya dibalik. Sandra ngelihat di lapangan kayak gimana. Sandra pernah ingat pelajari apa dulu di PWK kita tuh ada konsep apa di PWK itu deketin misalnya kita nyampe. Misalnya tadi ada konsep smart smart city misalnya gitu ya. Pengelolaan berbasis kan memang prosesnya itu menggunakan data-data yang terintegrasi gitu. Nah ini sebenarnya proses yang kayak gini tuh merefleksikan model smart city tadi, misalnya gitu. Kayak itulah. Terus kemudian kalau yang ini Sandra cerita bahwa di daerah ini rawan bencana, ada jalurnya, ada apa namanya diperlukan titik evakuasi, jalur evakuasi, tapi kemudian tempatnya belum merata di semua kecamatan. Ada yang skema mengevakuasi ternak dan segala macam. Nah ini misalnya ada yang namanya eh, resiliensi bencana misalnya gitu ya, atau konsep apa. Nah tinggal disebutkan aja bahwa memang konsep resiliensi bencana ini bisa diwujudkan dengan tidak hanya mempertimbangkan soal manusianya, tapi juga misalnya harta benda yang prioritas bagi masyarakatnya gitu ya. Ini termasuk salah satunya adalah soal ternak ya, kan, gitu. Nah ini kan di sini implementasi di konsep pengembangan berbasis mitigasi bencana. Ini nggak apa-apa sebenarnya kayak gitu. Tapi nanti kalau ada ketemu bahasa yang lebih spesifik konsep apa itu boleh ditambahkan. Jadi alurnya sudah benar kayak gini. Dan kalau tadi Sandra tanya jawaban saya untuk semuanya adalah di sini alurnya itu adalah kita lihat fenomena di lapangan yang kita dalami, terus kira-kira itu nyambung ke konsep apa. Dan semuanya bisa benar sepanjang teman-teman mengaitkan itu dengan pasti gitu. Dan, ah, ya, ya, betul. Apapun ya, konsep kan luas banget, banyak gitu kan. Mengambil satu contoh seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau mau mengambil secara makro juga bisa. Jadi nggak ada yang salah, tapi endingnya itu kalau bisa menyebutkan satu konsep lah. Ini kayak Sandra kan juga bisa bilang di sini kan pengembangan ruang berbasis berbasis mitigasi bencana gitu. Apa sih? Tapi ini kan bisa lebih diperjelas ya pengembangan ruang berbasis mitigasi bencana ini yang modelnya seperti apa misalnya gitu bahwa dilakukan secara menyeluruh antara manusianya, shelternya dan juga misalnya aset-aset pentingnya gitu atau misalnya bahkan manusia dan yang bukan manusia itu bagaimana cara dimitigasinya atau ya dimitigasi di apa istilahnya dievakuasi sorry dievakuasi itu udah benar kok tinggal nama-nama ini kita aja kalau mau. Kalau masih ada waktu silakan. Gitu. Enggak. Iya, 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 iya. Hmm. Hmm. Ke bawah lagi coba lihat ada ke bawah lagi. Oke, oke. Di sini sebetulnya harapannya cukup eh, Sandra sebenarnya ngelihatnya di Klaten kayak gimana sih gitu. Apa sih yang Sandra pelajari yang mungkin Sandra bisa dapat inspirasi dari proses kerjanya mereka di sana gitu ya. Secara pekerjaan, secara substansi, secara pendekatan penyusunan rencananya, apa yang menarik, yang unik, yang mungkin Sandra ngelihatnya, wow, ini oke juga nih gitu. Atau misalnya sesuatu yang bahkan jelek tapi bisa jadi pembelajaran buat Sandra gitu. Itu nggak apa-apa juga gitu. Nah, itu sebetulnya diharapkan di sini. Hmm, betul. Bisa tetap ditulis. Iya, kritis. Mengkritisi, tapi sambil melihat bagaimana mereka merespon itu sebenarnya gitu. Orang-orang di sana, bagaimana mereka merespon permasalahan yang ada. Ya, kalau yang negatif kayak gitu. Artinya saya di dalam koridor si CPMK yang ini, saya cuma pengen melihat teman-teman itu menangkap nggak sih dari lapangan empat teman-teman semuanya kerja itu,
ada isu yang menarik atau ada pembelajaran yang menarik yang bisa kebawa pulang lah kira-kira gitu. Bahkan sesimpel orang-orang di sana tuh ini gaya komunikasinya tuh pakai bahasa daerah supaya nyambung sama orang di lapangan misalnya gitu ya ini ya supaya lebih memperkuat hubungan antar mereka. Nah itu aja tuh bisa jadi bahan yang disebutkan di sana gitu. Atau yang kedua rata-rata dari mereka tuh penggunaan eh, apa namanya komputernya tuh nggak kuat gitu, nggak banyak yang pakai komputer, masih sebagian tuh nggak melek literasi komputer, digitalnya tuh kurang. Tapi ada beberapa orang yang bisa melatih itu dan ternyata ini efektif gitu. Nah itu juga pembelajaran yang lain. Oh ternyata prosesnya proses tidak langsung misalnya gitu. Terus di sini misalnya ini tuh ada banyak bencana, tapi dia tuh punya pendekatan khusus nih, misalnya mitigasi dia pakai model mitigasi bencana apa misalnya gitu. Nah itu ternyata bisa diterima sama semua pihak dan menjadi model yang menarik untuk dikembangkan. Ah, saya itu juga anggap sebagai bagian dari pembelajaran. Nah, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi, kalau yang, gimana coba misalnya? Hmm, ya, ya, ya. Ya, artinya eh, apa ya? Hal yang lainnya adalah ketika ada isu-isu yang levelnya nasional, ya, maka pemerintah daerah itu cukup harmonis secara sepakat serentak mau menjalankan kepentingan yang ada di tingkat nasional terlebih dahulu. Ini misalnya sampai kayak gitu aja itu udah cukup sih sebenarnya gitu. Jadi pembelajaran secara keseluruhan, baik secara instansi maupun secara substansi. Jadi kalau ketangkap dua atau tiga ceritakan sini udah selesai sih. Gitu. Ya, nah, jelas ya. Tapi ini saya baca sepintas sebenarnya nggak ada yang salah, cuma perlu tambahin dikit aja. Ah, gitu. Oke, ya silakan Mum. Mau izin bertanya, Pak, apakah suara saya jelas ya? Ya, jelas. Sebelumnya mohon maaf, Pak, dikarenakan keterlambatan untuk menghadiri Zoom ini. Oh iya, tidak dimaafkan. Lanjut. Lalu di sini kan saya menjelaskan keadilan. Di CPNK pertama ini kan mahasiswa mempersiapkan kegiatan pencarian data dan informasi, Pak ya. Di situ sebelumnya disclaimer, Pak ya, di mana Hmm. pekerjaan saya itu mungkin paling berbeda dari kedua teman saya, di mana kami itu menyusun analisis dampak kegiatan, Pak. Begitu. Lalu, Ya. lalu mudah di awal sini saya menuliskan gimana kayak akan apa, 3 Pergub RDTR yang akan habis masanya dan akan dilakukan peninjauan kembali dalam rangka Hmm. peninjau akan diadakan itu kayak perlunya dilakukan analisis dampak kegiatan terhadap zona Pak. Bagaimana untuk menjamin hak atas warga negara untuk menikmati nilai tambah nilai ruang yang tambah dari penataan ruang begitu Pak yang diatur dalam Perpu Cipta Kerja gitu. Lalu di sini saya menjelaskan analisis dampak kegiatan itu Pak disusun berdasarkan amanat dari Permen ATR BPN nomor 11 tahun 2021 pada lampiran 4 huruf C angka 1415 dan ada juknis terbaru juga Pak di mana baru terbit Februari kemarin. Di sini juga memberikan sedikit format tabel untuk analisis dampak kegiatan. Lalu untuk kebutuhan datanya itu sendiri Pak ya. Di mana kayak untuk melakukan analisis dampak kegiatan itu kita membutuhkan data dari penilaian KKPR di mana pada juknis eh, penyusunan KPR penilaian terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang makro dan mikro gitu kalau nggak salah Pak di lampiran 9 itu ada formulir dampak terhadap kegiatan di mana terus hasil dari analisis dampak kegiatan itu sebagai rekomendasi dari matrik ITBX dan penentuan insentif terhadap dampak dan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan yang ada pada suatu zona Pak.
Terus untuk mungkin sedikit kerangka pikir dari kegiatan Asdampak ini Pak ya, sebagai berikut. Mungkin untuk STPMK pertama saya menuliskan hanya seperti itu sih Pak. Oke, oke. Ini semuanya ya buat tiga-tiganya ya. Artinya apa yang ditulis sama teman-teman di sini tiga-tiganya tadi saya baca semua, nggak ada masalah sih gitu ya. Baik-baik aja. Hanya kalau mau ada waktu mau merubah pun, yang di sini yang saya harapkan sebetulnya cerita teman-teman tuh ngumpulin data apa. Udah gitu aja. Ngumpulin data apa, caranya gimana. Data ini nggak selalu dalam bentuk data eh, sekunder, data primer gitu ya, Mumtaz ya. Tapi misalnya ketika Mumtaz disuruh terlibat di dalam proses ini kan ada informasi-informasi terkait tadi misalnya ada peraturan perintah, ada apa. Ini Mumtaz dapatkannya gimana nih gitu. Apakah misalnya saya menggali dari internet, saya konsultasi dengan supervisor saya. Jadi cerita yang ada di kolom tengah ini sebetulnya adalah sedikit substansi, tapi banyak proses gitu. Tadi dari mulai Aldo, Sandra, sama Mumtaz sebenarnya sudah banyak substansinya gitu. Tapi substansinya sebenarnya nanti bisa dilihat di buktinya gitu. Tapi di sini tuh cuma kayak cerita singkat aja yang Giraldo Mumtaz dan Sandra lakukan terkait dengan pengumpulan data atau mengolek informasi atau berkonsultasi dengan para itu mendapatkan eh, gambaran sesuatu itu kayak gimana sih selama di sana gitu hari-hari itu gitu. Apakah misalnya saya mengunjungi instansi tertentu, apakah saya mengopiak-ngopiak data sekunder yang diperoleh dari BPS segala macam dan kasih contohnya data apa aja atau informasi apa aja gitu. Dan itu ditempatkan dalam proses yang mana ini udah hampir sama yang ininya cuma justru yang belum keluar itu adalah data apa gitu atau gambaran informasi apa kalau kita nggak mengumpulkan data ya misalnya Mumtaz nggak kayak Sandra yang kumpulin data bencana gitu ya nggak kayak gitu tapi Mumtaz hanya mencari tahu informasi apa saja dampak dari pelaksanaan program misalnya gitu ya itu kan berarti Mumtaz mengumpulkan informasi dari para pihak tuh misalnya apakah saya hadir di rapat membuat notulensi tuliskan misalnya apakah saya misalnya melihat dari data sekunder berita koran saya tuliskan saya lihat berita acara survei lapangan dokumentasi itu juga saya gunakan sebagai dasar untuk mengumpulkan informasi tuliskan jadi yang substansinya oke, tiga-tiganya udah cukup. Cuma yang saya butuhkan kalau mau ada waktu, masih mau nambah sedikit gitu ya, tolong tambahkan justru sedikit cerita tentang proses bagaimana teman-teman terlibat dalam pengumpulan data. Yang simple aja, satu paragraf pendek, 6 baris, 7 baris, nggak usah banyak-banyak. Yang ini biarkan menjadi tambahan informasi untuk menjelaskan, mendukung penjelasan yang di atas tadi. Gitu. Kebayang nggak sih? Jadi kalau saya Baik. dari KKL, saya cuma pengen teman-teman dengar. Karena kan di KKL itu kan sebelum ke lapangan, dia kan ngumpulin data nih. Ya, cari dari internet, ke BPS, telepon-telepon temannya, atau tanya-tanya sama instansi gitu kan. Nah, kalian melakukan hal yang sama nggak di kantor masing-masing? Dah, ceritakan aja itu sedikit, satu paragraf pendek. Bawahnya boleh, yang ini jangan dibuang. Yang tadi-tadi sama Sandra, sama Aldo, tulis juga nggak apa-apa. Kayak ada konflik, ada data yang berbeda, itu kan buktinya ya, Do ya, Mumtaz ya. Nah, yang dibutuhkan di awal, di sedikit satu paragraf pendek itu adalah cerita bahwa saya terlibat dalam pengumpulan data. Modelnya berbeda, misalnya Mumtaz sampaikan saya berbeda dengan orang-orang yang lain karena saya hanya mengumpulkan informasi yang terkait dengan regulasi segala macam segala macam. Sebagian besar regulasi saya di drive direkomendasikan oleh supervisi saya untuk melakukannya secara online, lihat dari internet, saya review, saya ambil poin-poin pentingnya. Sebagian lain saya dapat data dari mana, gitu kan atau informasi apa yang dibutuhkan. Nah, ini dipakai untuk apa? Baru di bawahnya ceritakan yang ini. Udah kelar. Sandra juga sama, Aldo juga sama. Itu poin pertama. Jadi yang Baik. pertama cuma pengumpulan data. Yang kedua, kalau data udah terkumpul, kalian melakukan nggak sanding-sandingan data yang sifatnya adalah untuk menjawab satu spek yang sifatnya adalah multisektor gitu. Atau tidak, bukan gini. Misalnya analisis banjir. Saya ngumpulin data banjir. Kan cuma satu data kan? Dipetakan sama wilayah selesai. Bukan yang begitu, tapi apa kira-kira dampak banjir terhadap perekonomian misalnya gitu ya. Atau misalnya kalau dalam RDTR itu kan biasanya terkait dengan tadi yang Linsek itu loh. Jadi ada data bencana. Bencana ini kan berarti beberapa data tuh kan. Kalau misalnya yang dampak kegiatan nih, dampak kegiatan ini apa aja nih yang dilihat? Misalnya ada eh, notulensi, ada apa ini juga adukan data sebetulnya Mumtaz gitu. Yang Aldo juga mungkin nanti tolong cari yang modelnya kayak gitu. Nah, ceritakan dalam satu paragraf singkat juga kira-kira kompilasi data informasi apa yang pernah saya lakukan dalam rangkaian kegiatan saya di sana. Sedikit aja. Nanti bawahnya boleh tambahin sama informasi yang ada. Ya, lanjut dulu deh, kan belum ngomong tadi yang kedua kayak gimana. Jangan-jangan memang sudah begitu. Oke. Mungkin yang kedua ini kan untuk mendapatkan tentang rekomendasi data Pak ya. Hmm, hmm.
Di sini tuh saya menjelaskan kayak proses dari analisis dampak kegiatan tersebut, Pak. Kayak langkah-langkah apa yang harus diambil begitu, Pak. Terus ini saya kayak Hmm. menuliskan yang pertama bagaimana memahami kerangka pikir dan muatan dari analisis tersebut. Terus penentuan lokasi mana aja yang dilakukan pemerintah KPR. Dikarenakan untuk pemerintah KPR itu harus telah terbit 2 tahun KPR tersebut, Pak. Lalu untuk yang ketiga ini menuliskan pengiriman surat pemberitahuan, melaksanakan kegiatan pelaksanaan KPR, Hmm. mengisi kebutuhan data tersebut. Yang selanjutnya itu kayak melakukan klasifikasi dampak begitu, Pak. Karena kan dampak dari sampling itu nggak sebanyak yang kita harapkan, Pak ya. Jadi kita Hmm. dampak-dampak yang lainnya itu kita mengambil dari kayak pemikiran kita, Pak, yang mungkin searching dari internet begitu, Pak. Seperti Ya, ya, industri ya, yang berdampak seperti apa begitu, Pak. ya, 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 Terus ya, ya. lalu melakukan dan memaksimalkan kegiatan yang dijabarkan dari KBRI itu kayak mungkin kayak ada beberapa kegiatan dari kode KBRI yang harus detail banget dikarenakan ada terdapat mungkin tiba-tiba seperti di KBRI yang ada apa narkotikanya itu, Pak, itu kan gabung dengan kalau nggak salah tanaman estetika gitu ya kalau nggak salah. Terus lalu di sini melakukan kegiatan dampak kegiatan terhadap vaksin. Kajiannya itu kayak sebenarnya lebih ke ini sih, Pak. Pertimbangan apakah kegiatan tersebut pada suatu zona diizinkan atau tidak atau bagaimana. Apabila untuk rekomendasi izin terbatas atau bersyarat atau dilarangnya, kita melihat dari pendekatan dari kesesuaian kegiatan tersebut terhadap zonanya, Pak. Dan dari kesesuaian tersebut, kita memberikan dampak yang dihasilkan kepada pemilik kegiatan tersebut. Begitu, Pak. Dan terakhir penyusunan laporan hasil analisis dampak kegiatan. Oke, sekarang naik dikit ke atas di poin A. Sorry, yang atasnya lagi. Nah, kalau saya jadi Mumtaz, yang proses ini, mulainya yang ini kan? Iya, Ya, yang di atas yang proses ini yang proses saya enter ya ke bawah. Jadi gimana, Pak? kasih yang ini ada proses analisis dampak tuh di P-nya itu satu paragraf turun ke bawah. Lalu tambahkan satu paragraf, isinya cuma 5 baris. Dalam kegiatan MBKM yang saya lakukan, kompilasi data dilaksanakan dengan cara misalnya eh, apa ya? eh, saya memeriksa apa sebaran peta geografis, koma saya melihat profil usulan KKPR, koma saya melihat histori data pelaku usaha, ya, koma saya melihat eh, sebaran informasi terkait dampak kegiatan dari hasil penilaian KKPR. Itu kompilasi data kan, ya nggak? Iya. Yang data-data tersebut diolah untuk kemudian menjawab apakah misalnya ada dampak terkait dari proses KPR ini dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah prosesnya. Prosesnya baru yang bawah ini. Ini berlaku untuk semua ya. Jadi kayak gitu ceritanya. Satu pengantar tentang story apa yang dilakukan di sana, bawahnya baru bukti evidence-nya. Udah. Bayang nggak yang lain Sandra dan Aldo? Maksud saya kayak gimana? Ya, jadi jangan langsung ke substansinya, tapi isi satu paragraf singkat yang saya lakukan dengan kompilasi data itu apa sih sebenarnya gitu. Udah. Tapi tadi yang Sandra kayaknya udah ada sih. Mungkin bahasanya aja tinggal diapain dikit. Ini saya bilang sekali lagi disclaimer-nya, kalau ada waktu dan masih mau bisa melakukan, tolong dilakukan. Kalau udah nggak ada waktu, udah mentok, udahlah kirim juga nggak apa-apa gitu. Kebayang ya maksud saya. Ya kan masih ada waktu sampai tahun baru kali kan. Ya bikinnya dulu coba dikit aja, cuma satu paragraf aja. Poin-poin pentingnya aja. Ya, Mungkin lanjut, Pak. lanjut, lanjut, lanjut. Yang ketiga. Lalu untuk CPNK 3 ini kan kayak mengapresiasi kasus, Pak ya. Hmm, Di mana ini kan di atas masih penjelasan secara makro sekali sih, Pak. Di mana kayak fungsi RDTR dalam perizinan, meningkatkan perizinan seperti itu, Pak. Terus untuk kasusnya hmm, sendiri, Pak ya, di Kabupaten Sukoharjo itu untuk ketiga RDTR tersebut, dari RDTR Kawasan Perkotaan Sukoharjo, Grogol, dan Kartosuro, di mana itu belum mengcover seluruh jenis kegiatan yang ada di KBLI.
gimana kayak ada beberapa pelaku usaha yang mau meminta izin untuk kegiatan tersebut tidak dapat diproses dikarenakan kegiatan tersebut belum terdaftar dan otomatis X ya Pak ya, dilarang begitu. Terus dengan adanya hal tersebut disusunlah analisis dampak kegiatan untuk sebagai jawaban kepada masyarakat, di mana kayak kenapa diputuskan mungkin kegiatan perumahan dilarang di tempat industri atau bagaimana seperti itu Pak, dengan menimbangkan kesesuaian dan dampak dari kegiatan tersebut. Mungkin seperti itu Ya, singkatnya sih Pak. ya coba naik lagi dikit. Ini sama lagi ya buat semuanya ya. Nah, stop. Mahasiswa mampu mengapresiasi kasus yang ada di kenyataan untuk dirumuskan menjadi konsep terkait perencanaan. Kira-kira secara garis besar ini model kayak gini nih apa yang menarik buat ditangkap sebagai satu konsep Mumtaz. Misalnya kalau saya nih ya, saya kasih clue aja ya. Kalau saya jadi Mumtaz, saya akan bilang bahwa penyusunan rencana tata ruang pada saat ini sudah sangat serius dalam mengintegrasikan arahan tata ruang dengan investasi. Sehingga orientasi tata ruang itu didorong untuk bisa mempermudah pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Titik. Bukti yang saya lakukan salah satunya adalah baru ini, kopi langsung nih, urgensi. Gitu. Ini yang Mumtaz, yang lain juga bisa ngikutin. Jadi sebenarnya di highlight dulu apa sih yang ditangkap di situ, baru bawahnya cerita detailnya. Ini kan tadi teman-teman semua langsung masuk ke story substansinya masing-masing gitu kan. Kalau saya jadi Hmm. teman-teman, saya kasih 3 kalimat dulu di awal. Intinya apa gitu? Intinya adalah tadi bahwa ini adanya integrasi antara tata ruang dan investasi. Yang itu adalah tujuannya adalah mempermudah eh, tumbuhan ekonomi di setiap daerah. Itu udah konsep, ya kan? Konsep tata ruang yang berorientasi pada ekonomi misalnya gitu. Sandra kalau mau pakai contoh bencana alam tadi bisa misalnya gitu ya, bahwa proses mitigasi bencana itu diterapkan dalam penyusunan rencana detail tata ruang secara hati-hati gitu. Artinya membuktikan bahwa pemanfaatan ruang itu dipertimbangkan betul-betul dengan apa ya upaya untuk menjaga keamanan lingkungan dan lain sebagainya misalnya kayak gitu ya. Nah, buktinya apa? Baru yang cerita substansi tadi gitu. Udah kelar. Jadi kalau saya sarankan ke teman-teman termasuk Mumtaz yang sekarang satu paragraf kecil 4 atau 5 kalimat di situ di atas sebelum yang adanya organisasi. Gitu. Refleksinya ya. Jangan sebut-sebut dulu OSS di kecamatan sananya di apa? Ini Sukoharjo atau mana tadi saya lupa. Di Sidoarjo. eh? Kecamatannya dari Sidoarjo, Grogol, sama Oh, Grogol. Kartosuro. Ya, ya, artinya jangan sebut-sebut itunya dulu di satu paragraf pertama tadi, tapi pelajaran apa yang didapat terkait dengan bahwa ini ada konsep yang menarik ya. Tadi kalau contohnya ada tata ruang dengan ekonomi ya, dengan investasi. Itu udah kalau yang bencana-bencana yang Aldo tadi saya lupa, tapi pasti Aldo bisa juga dapat itu poinnya. Udah, ya, tapi nggak berubah. Lanjut. Lalu untuk yang terakhir ini Pak ya, gimana kan berdasarkan hasil kunjungan dari lapangan Pak. Jadi mungkin saya masih kurang sesuai ya Pak, karena saya masih menjelaskan lebih ke Hmm. kegiatan yang saya lakukan. Hmm. Gimana sebagai misalkan saya kegiatan sama mungkin beberapa acara dari bidang tata ruang tuh Pak. Jadi kayak masih belum sesuai mungkin Pak ya. Gitu. Ya, intinya balik lagi ya, bahasanya dibikin apa sih yang menarik dari yang teman-teman pelajari di sana ya, Mumtaz ya? Yang Mumtaz dapatkan di Ya. sana apa sih yang menarik gitu ya? Apakah misalnya aparatur yang cakap, apakah misalnya kedisiplinan mereka dalam eh, apa menyusun dokumen ini, kerapihan mereka, apakah misalnya terkait dengan teknologi yang digunakan, ya, apakah keterbukaan di antara mereka, debat yang saling eh, nah itu yang saya harapkan bisa muncul ya. Artinya nanti ada gambaran secara kabupaten atau secara kecamatan-kecamatan yang kita teliti itu mereka itu punya kesan apa terhadap komunitas. Baru di bawahnya boleh tambah sebagai bukti. Mau Jadi bertanya selalu Pak, urutannya, ya silakan silakan. mungkin untuk CPMK terakhir ini kan gimana kayak keunikan dari OPT bisa Pak ya? Ya bisa bisa. Apakah saya bisa menuliskan kayak gimana kayak sebidang perencanaan tuh Pak kayak memiliki kepekaan tersendiri, di mana memiliki kayak rasa untuk bertanggung jawab terhadap perumusan ITB-nya seperti itu Pak. Bisa, bisa, bisa. Berarti mereka punya Pak ya apa ya tadi rasa yang
mereka serius gitu ya dalam dalam memperhatikan betul penerapan si ITBX tadi dalam dalam mendukung eh, investasi ya, ini. penerapan. Iya, iya, betul, betul. Itu. Baru bawahnya boleh tambahin ini gitu. Baik, Gitu aja paling gampang ya alurnya ya buat semuanya. Ya, disclaimer saya tadi ya, kalau ada waktu tolong dirubah ditambahkan, kalau emang nggak ada ya nggak apa-apa isi saja. Tapi sih sebaiknya kalau mau lebih baik dirubah, ditambahkan dan dirubah. Pak, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, siap, siap. Aldo dan Sandra juga sama ya, yang ditampilin biar saya nggak pusing, terus terang biar saya juga nggak kebingungan kalau terlalu banyak buktinya, nanti kan saya bingung ya. Udah aja lah, di buktinya itu laporannya aja langsung link laporannya aja. Nanti saya akan cari sesuai dengan kebutuhan aja deh. Gitu. Izin Pak. Hmm. Berarti kayak lebih baik kesimpulannya itu di atas kayak buat abstrak gitu ya Pak. Kalau saya melihat fenomena teman-teman semua tadi menulisnya langsung ke substansi, gampangnya gitu aja. Kesimpulannya dulu di atas. Refleksi ya bahasanya, bukan kesimpulan, tapi penjelasan penjelasan apa yang mau disampaikan, baru substansi buktinya di bawah. Jadi kayak tadi carut marut atau perdebatan terkait data yang berbeda-beda, yang Aldo tadi bilang ya, yang tentang verifikasi belum dilakukan dan seterusnya, itu kan cerita di lapangan. Tapi di balik cerita lapangan itu sebenarnya ada pembelajaran apa gitu. Aldo ngumpulin data apa yang dilakukan gitu. Udah, ya yang pendeknya baru bawahnya buktinya gitu. Gitu. Baik Pak. Ya, Mungkin itu gitu. dari Ya, ya, ya. teman-teman lain apa ada pertanyaan lagi? Sudah jelas belum? Agak bingung atau berat atau merepotkan atau enggak? Enggak sih Untuk Pak, sangat udah jelas, aman. Pak. Atau perlu saya ini rangkum lagi Atau, Pak? atau perlu saya buatkan tugas khusus? Enggak. Udahlah, nggak usah. Nggak usah, Dok. Maksudnya gini, yang udah ada udah ditulis tadi gitu. Cuma saya butuh validasi dalam bentuk statement kalimat pendek-pendek yang lebih mudah buat saya cerna. Kira-kira gitulah gampangnya. Yang tadi kan substantif banget kan. Tanpa mengetahui detailnya, saya nggak akan begitu menangkap apa sih yang diceritakan oleh Aldo walaupun panjang atau mungkin cerita walaupun panjang. Tapi kalau di depannya dihantarkan dulu, oh maksudnya begini, bawahnya tinggal buktinya gitu. Sekaligus ini latihan belajar menulis aja sih sebetulnya gitu. Itu. Yang lainnya udah bener kok, data-datanya tadi udah ada. Cuma itu terlalu langsung, ibaratnya saya tuh dipaksakan untuk langsung paham sama cerita-ceritanya masing-masing gitu. Padahal kan sederhana CPMK 1 tuh butuh apa sih? Kamu ngumpulin data. Kayak gimana sih kamu ngumpulin datanya? Saya dapat dari internet. Saya nanya sama sama supervisi. Saya ikut rapat, saya bikin notulen. Ya, baru cerita detailnya di bawah. Kayak gitu. Baik Pak, Ya, siap ya Pak. gitu. Eh, Perlu apa dari saya? Ada tanda tangan atau bukti sesuatu atau cukup? Karena ini kan daring ya, jadi saya nggak tahu, takutnya saya kelewat-kelewat. Udah cukup sih Pak. Itu Cukup ya? cuman bukti pelaksanaannya itu screenshot belum aja Oke, sih. oke. Cuman tadi dari Ya, pas pelaksanaan udah di screenshot. sudah ya. Oke. Ya. Kalau dari bapak-bapak dosen yang lain, ada ada contoh nggak kayak gimana? Pengen tahu aja sih. Wih, yang terakhir siapa misalnya Pak Prima ya? Atau Pak Iya, Milad atau siapa? contoh gimana Pak? Apa yang dilakukan terkait dengan portofolio ini? Apakah ada yang diminta menambahkan sesuatu gitu atau apa? Eh, Beda-beda sih Pak. Paling Hmm. contohnya kayak misal Pak Milad itu di Hmm. mata kuliah etika profesi itu Hmm. Hmm. beliau tuh minta kita kayak sebagai contoh buat video. Jadi Hmm. di kantor itu etika-etika apa yang dilanggar, Oh etika-etika ya, apa yang ya. diterapkan. Jadi dibuat dalam Hmm. bentuk video. Nah, paling Oke. gitu-gitu sih Pak. Kalau Ya, ya. tapi kebanyakan dosen sih lebih mintanya langsung ke laporan akhir aja biar bisa dicek. Lalu ya bukti-bukti pelaksanaan dalam bentuk eh, foto-foto kegiatan seperti itu Pak. Iya, iya. Oke, kalau gitu tadi kita udah cukup ya. Kalau dari saya mungkin hanya satu paragraf pendek di setiap CPMK awal yang jangan nyebut-nyebut substansinya dulu, tapi kira-kira jawaban langsung dari situ gitu. Kalau ditanya ngumpulin data, saya ngumpulin data dalam bentuk apa? Ceritakan aja, saya dari komputer, saya dari ini, dari ini. Nah, data apa aja, A, B, C, D, E. Yang terkait dengan kompilasi data,
bilang, saya juga melakukan kompilasi data. Kompilasi data ini dilakukan misalnya contohnya adalah data geografis, data statistik, data ini saya gabungkan untuk menjawab masalah bencana alam misalnya ya, atau misalnya untuk memvalidasi eh, peninjauan kembali misalnya gitu. Atau kalau yang dalam kasus yang Mumtaz, notulensi digabung sama data peraturan daerah, digabung sama data ajuan PR itu kemudian untuk melakukan apa? Itu baru bawahnya buktinya. Gitu. Kait dengan yang hal yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga itu tentang konsep ya. Ini konsep apa yang bisa dipakai dilihat di sana? Misalnya smart city, kayak nggak apa-apa, coba-coba aja. Tapi itu secara kesan pertamanya dulu, baru di bawahnya yang detailnya. Yang terakhir itu refleksi, inovasi apa yang dipelajari. Saya lihat bisa di dinas ini integritasnya tinggi banget terhadap ITBX misalnya gitu, dia sangat kuat sama ITBX. Berarti ada kompetensi yang dilihat dari pemahaman mereka yang merata, kemudian kemampuan mereka mengartikulasikan pentingnya menerapkan apa ya izin yang sesuai dengan RDTR yang sudah ada. Nah itu yang diceritakan sedikit, baru bawahnya buktinya tadi. Jadi semua sudah dijadikan apa yang sudah ditulis tadi udah oke. Tolong tambahkan satu paragraf kecil aja di atasnya setiap udah buktinya bikin simpel karena saya kalau rumit lah saya bingung juga bacanya. Jadi yang buktinya udah cukup link laporannya di setiap CPNK tadi. Ulang lagi, ulang lagi. Gitu. Tapi di drive ya. Jadi pas saya klik udah langsung drive itu ujungnya yang laporan itu gitu. Gitu. Oke, kira-kira cukup jelas begitu ya? Oke. Berarti Jelas. untuk Oke. konfirmasi ulang, berarti untuk Mhm. bukti pelaksanaannya udah laporan akhir aja ya, Pak, buat Laporan akhir mendapatkan aja. uangnya. Nah, betul. Betul. Mungkin Gitu. itu dari Dikumpulkan kami. Mau kapan ya ini bertanya, Kak, ngomong-ngomong? Boleh boleh. Apa Mumtaz? untuk laporan akhirnya laporan akhir magang atau laporan dari yang kita susun, Pak ya? Menarik juga ya. Saya juga lupa nih apa ya. Yang disusun itu laporannya bedanya apa sama laporan magang? Mungkin kayak Sandra kan menyusun itu fakta analisis, Pak ya. Fakta Oke. analisis dari Kemalang, terus kayak untuk laporan magang itu kan kayak yang kita serahkan kepada pihak MBKM-nya begitu, Pak. Oh, yang lebih lengkap yang mana di antara dua? Kalau untuk laporan akhir dari magang itu kayak jelasin kita ngapain-ngapain aja gitu Pak, ada deskripsi kegiatan gitu-gitu. Kalau laporan dari dinasnya itu tuh lebih ke fokus misal revisi RDTR, outputnya tuh ada tiga: laporan pendahuluan, laporan Oh, analisis, sama laporan rencana. Nah, itu kalau yang saya diinputkan misalnya apa? laporan magang aja gimana tuh? Atau Baik keduanya Pak. boleh, boleh. Tapi yang paling utama yang magangnya, laporan magangnya, Iya. bukan yang Mungkin substansinya. nanti akan dilampirkan saja gitu buat dua folder ya Pak. Folder Ya, itu lebih pertama bagus. Kalau mau dua-duanya malah lebih bagus. Jadi saya ya, gampang nanti ngeceknya. Oke, sip. itu. Gitu Untuk ya semua. pengumpulannya terakhir tanggal 5 Pak. Oke, tanggal 5 masih ada waktu kan berarti ya masih bisa ya Iya, iya, otak-atik sama. dikit ya. Nah, kalau masih ada waktu otak-atik kalau udah nggak sempet masukin aja. Nggak apa-apa kok. Itu tadi semuanya udah memenuhi cuma saya karena udah kadung meeting ya udah saya tambahin aja dulu dikit gitu kan. Gitu. Ya, Ya, gitu baik. ya semua. Iya. Oke, oke. Ya, Sip. Nah, terima kalau kasih gitu Pak Krisna semoga atas bisa informasi. melanjutkan ya. Nanti kita koordinasi lagi. Gitu ya, Aldo, Sandra, Mutras. Saya izin tutup dulu ya meetingnya. Ya, oke. Ya, sama-sama. Terima Selamat kasih banyak, tahun baru. Pak. Ya, Terima kasih Pak. mari-mari.